Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Kamilina Lora Palipadang, NIM 2011-3005. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi transaksi istisna dan istisna paralel, di mana ada beberapa poin-poin yang akan saya bahas. Langsung saja ke poin yang pertama, yaitu definisi transaksi istisna, di mana istisna atau biasa disebut juga dengan bai al istisna merupakan kontrak jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual. Transaksi istisna ini memiliki kemiripan dengan transaksi salam, di mana dalam hal barang yang dibeli di mana barang yang dibeli itu belum ada pada saat transaksi, melainkan harus dilunasi terlebih dahulu. Berbeda dengan transaksi salam, barangnya itu adalah hasil pertanian. Jika pada transaksi istisna, barang yang diperjualbelikan itu biasanya dalam bentuk barang manufaktur. Langsung saja ke poin yang kedua, yaitu ketentuan syar'i, rukun transaksi dan pengawasan syariah transaksi istisna dan istisna paralel. Ketentuan syar'i ini yaitu menurut mazhab Hanafi, istisna hukumnya boleh karena hal ini telah dilakukan oleh masyarakat muslim sejak masa awal tanpa ada ulama yang mengingkarinya, di mana ketentuan syar'i transaksi istisna ini diatur dalam fatwa DSN nomor 6 tahun 2000 tentang jual beli istisna. Rukun transaksi istisna itu ada 3, yaitu yang pertama transaktor, di mana ada pembeli dan penjual. Yang kedua itu objek akad, meliputi barang dan harga barang istisna. Yang ketiga itu ijab dan kabul, di mana menunjukkan pernyataan kehendak jual beli istisna kedua belah pihak. Sedangkan rukun transaksi istisna paralel ini berdasarkan fatwa nomor 6 tahun 2000 disebutkan bahwa akad istisna kedua antara bank sebagai pembeli dengan petani sebagai penjual harus dilakukan terpisah dari akad pertama. Adapun akad kedua ini baru dilaksanakan setelah akad pertama itu sah. Selanjutnya itu pengawasan syar'i transaksi istisna dan istisna paralel, di mana ada 4. Yang pertama itu memastikan barang yang diperjualbelikan itu tidak diharamkan oleh syariat Islam. Yang kedua itu meneliti apakah bank membiayai pembuatan barang yang diperlukan nasabah sesuai pesanan dan kriteria yang disepakati. Yang ketiga, memastikan akad istisna dan akad istisna paralel ini dibuat dalam akad yang terpisah. Dan terakhir yaitu memastikan bahwa akad istisna yang sudah dikerjakan sesuai kesepakatan hukumnya. Mengingat artinya tidak dapat dibatalkan kecuali memenuhi kondisi antara lain. Yang pertama, kondisi kedua belah pihak ini setuju untuk menghentikan akad istisna, dan akad istisna batal demi hukum karena timbul kondisi hukum yang dapat menghalangi pelaksanaan atau penyelesaian akad tersebut. Poin selanjutnya itu alur transaksi. Ada 9 alur transaksi. Yang pertama itu nasabah memesan barang yang dikehendaki dan melakukan negosiasi kesepakatan antara penjual dengan pembeli terkait transaksi istisna yang akan dilaksanakan. Yang kedua ini transaksi istisna setelah akad disepakati, penjual mulai membuat atau menyelesaikan tahapan pembuatan barang yang diinginkan pembeli. Sedangkan transaksi istisna paralel yang biasanya digunakan oleh penjual atau bank syariah ini yang tidak membayar sendiri barang istisna, setelah menyepakati kontrak istisna dan menerima dana dari nasabah istisna, selanjutnya secara terpisah itu membuat akad istisna dengan produsen barang istisna. Ketiga, yaitu setelah menyepakati transaksi istisna dalam jangka waktu tertentu, pemasok kemudian mulai melakukan pengerjaan yang dipesan. Yang keempat itu selama mengerjakan barang yang dipesan, pemasok melakukan tagihan kepada bank syariah senilai tingkat penyelesaian barang pesanan. Kelima, bank syariah melakukan pembayaran kepada pembuat barang sebesar nilai yang ditagih. Keenam, bank syariah ini melakukan tagihan kepada nasabah pembeli berdasarkan tingkat penyelesaian barang. Ketujuh, pemasok menyerahkan barang kepada nasabah pembeli. Kedelapan, pemasok mengirim bukti pengiriman barang kepada bank syariah. Yang terakhir yaitu ke-9, nasabah melunasi pembayaran barang istisna
sesuai dengan akad yang telah disepakati. Poin terakhir yaitu penyajian dan pengungkapan, di mana penyajiannya ini ada 7, yaitu yang pertama, uang muka istisna disajikan sebagai liabilitas lainnya. Uang muka kepada pemasok disajikan sebagai aset lainnya. Utang istisna disajikan sebesar tagihan dari pemasok yang belum dilunasi. Aktiva istisna dalam penyelesaian disajikan sebesar dana yang dibayarkan bank kepada supplier. Yang kelima itu termin istisna itu disajikan sebesar jumlah tagihan termin bank kepada nasabah. Piutang istisna disajikan sebesar jumlah yang belum dilunasi oleh pembeli akhir. Dan terakhir, margin istisna ditangguhkan disajikan sebagai pos lawan piutang istisna. Pengungkapan ada 12, yaitu yang pertama, rincian piutang istisna ini berdasarkan jumlah, jangka waktu, jenis valuta, dan kualitas piutang dan cadangan korigen penurunan nilai piutang istisna. Yang kedua, jumlah piutang murabaha yang diberikan kepada pihak yang berelasi. Yang ketiga, kebijakan akuntansi yang dipergunakan dalam pengakuan pendapatan cadangan kerugian penurunan nilai, penghapusan dan penanganan piutang istisna yang bermasalah. Keempat, besarnya piutang istisna baik dibiayai sendiri oleh bank maupun secara bersama-sama dengan pihak lain sebesar bagian pembiayaan bank. Jumlah akumulasi biaya atas kontrak perjalanan serta pendapatan dan keuntungan sampai dengan akhir periode perjalanan. Yang keenam, jumlah sisa kontrak yang belum selesai menurut spesifikasi dan syarat kontrak. 7, klaim tambahan yang belum selesai dan semua denda yang bersifat kontingent sebagai akibat keterlambatan pengiriman. Kedelapan, nilai kontrak istisna yang sedang berjalan serta rentang periode pelaksanaannya. Itulah tadi penjelasan saya dari materi akuntansi transaksi istisna dan istisna paralel. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.